Eyo, balik lagi Suwano Niko, kita lanjutin pembahasan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota 2020. Kita ke nomor 3. Jarak antar komponen sistem asteroid ganda binary asteroid penghuni sabuk utama adalah 1 km. Sistem asteroid ganda ini memiliki setengah sumbu panjang orbit 3 satuan astronomi. Dari MPC, Minor Planet Catalog, magnitudo visual gabungan asteroid ganda tersebut adalah 16. Pilihlah jawaban yang benar di bawah ini. Oke, ada asteroid dengan asteroid ganda ya, ada 2 berarti saling mengorbit. Setengah sumbu panjang orbitnya dikasih tahu 3 satuan astronomi. Terus yang ditanya tentang jarak sudut, terus nanti juga tentang magnitudo, sama apakah dapat diamati dengan jelas dengan teleskop dengan fokus tertentu. Ini sama semuanya yang CDE, mirip-mirip aja, kaitannya sama panjang fokusnya aja nanti perbedaannya. So kita cek dulu. Apa aja sih yang harus kita pelajari terkait dengan ini? Pertama, tentu tentang asteroid ya. Asteroid itu apa sih? Berdasarkan wiki, asteroids are minor planets, especially of the inner solar system. So, kita bisa bilang bahwa asteroid itu adalah planet kecil, atau bahasa ekstrimnya adalah sebetulnya itu adalah bongkahan batu yang berada di luar angkasa. Tapi dia juga mengelilingi matahari. Nah, kalau asteroidnya agak gede disebutnya planetoid. Nah, ukurannya macam-macam ya. Ada yang nyampe diameternya itu 900 km, gede sekali. Sebagai gambaran, Pulau Jawa itu sekitar 1100-an kilometer, so hampir segede Pulau Jawa diameternya. Tapi banyaknya yang kecil-kecil sih, beberapa kilometer kayak gitu. Ini ada 4 asteroid terbesar dengan ukurannya, yaitu Ceres, Vesta, Pallas, Hygiea. Nah, asteroid ini rata-rata berada di yang ini nih, yang titik-titik ini banyaknya adalah asteroid nih. Ini semua ini adalah asteroid semua nih. Rata-rata dia berada di antara orbitnya Mars. Ini yang paling luarnya adalah orbitnya Mars ya, dan orbitnya Jupiter. Nah, rata-rata ada di sini nih. Oke, soalnya ini Merkurius yang paling dalam, Venus nomor 2, Earth yang ini, luarnya adalah Mars. Rata-rata asteroid berada di sini. Terus kita juga harus tahu tentang binary asteroid. Nah, binary asteroid itu apa sih? Binary asteroid itu sebetulnya adalah asteroid, tapi dia saling mengorbit satu sama lain. Kayak binary stars, kayak bintang ganda, bintangnya juga saling mengorbit satu sama lain. Dia mengorbit matahari, cuma di antara keduanya juga saling memutari satu sama lain. Terus gambarannya kayak gimana sih letak binary asteroidnya di soal tadi? Nah, sebagai ilustrasi, misalnya ini adalah matahari, terus ini adalah bumi dengan orbitnya, terus ini adalah asteroid. Saya bikin 2 karena ganda tadi ya, model begini. Dia akan model seperti ini. Oke, dengan diketahui tadi bahwa jarak antar ininya itu adalah 1 km dan setengah sumbu panjang orbitnya alias dari matahari sampai ke sini itu adalah 3 satuan astronomi. Nah, data ini nanti akan kita pakai untuk menganalisis pilihan-pilihannya. Terus kalau udah tahu gambarannya, juga nanti pilihannya terkait dengan magnitudo. Magnitudo itu apa sih? In astronomy, magnitude is a measure of the brightness of an object. Measure the brightness of an object. Mengukur seberapa terang suatu objek. Oke. Terus, the brighter an object appears, the lower the value of its magnitude, with the brightest object reaching negative values. So, kalau angka magnitudonya ini makin kecil,
Oke, 0 atau minus berapa gitu, sampai minus bisa dia. So makin terang objek itu. Kalau makin gede berarti makin tidak terang atau makin redup lah. So kalau ada data magnitudo for example 1 dan 5, maka benda dengan magnitudo 1 itu lebih terang daripada benda dengan magnitudo 5. Oke. Ini ada data magnitudo dari beberapa objek. Sebagai gambaran ya, matahari itu di siang hari itu magnitudonya sekitar minus 26,74. Kalau kita lihat langsung sih nggak bisa karena silau dan merusak mata juga. Terus pas bulan purnama itu magnitudonya adalah minus 12,9, cukup terang. Venus minus 4,2. Sirius, bintang paling terang di langit malam, itu magnitudonya cuma minus 1,46. Cuma ya itu paling terang sih udah. Vega itu 0. Oke, Vega ini juga bintang. Uranus, planet Uranus itu kalau kita lihat bisa dengan magnitudo 5,68. Terus teleskop Hubble punya sensitivitas sampai plus 31,5. So Hubble masih bisa memotret atau melihat benda-benda di luar angkasa sana yang magnitudonya sampai plus 31,5. Nah, mata manusia tentu tidak sesensitif Hubble. Mata manusia itu cuma mampu melihat sampai rata-rata plus 6,5. So Uranus kita masih bisa lihat walaupun udah ya cukup redup. Dan ada sekitar 9.500 bintang yang magnitudonya 6,5 atau kurang dari itu. Artinya 9.500 bintang ini kita masih bisa lihat dengan mata telanjang. Ya tentu kalau langitnya cerah. Terus kita bahas juga tentang jarak sudut. Jarak sudut itu apa sih? Jarak sudut itu model gini ya. So faktornya ada 2. Sudut yang dibentuk ini ya. Faktornya ada 2. Pertama jaraknya, kalau objeknya makin dekat tentu dia sudutnya makin besar atau kelihatan makin gede bendanya. Makin jauh ya sudutnya makin kecil gitu ya. Faktor kedua yaitu ukurannya tentu. Kalau ukurannya makin besar tentu sudutnya makin besar. Kalau ukurannya makin kecil tentu sudutnya juga makin kecil. Oke, nanti ini terkait langsung dengan option A. Tapi sebagai gambaran ini adalah jarak sudutnya. Sudut yang dibentuk ini nih. Nanti kita cari nilainya berapa. Terus setelah jarak sudut kita juga diminta cek resolusi teleskop. Resolusi itu apa sih? So angular resolution describe the ability of image forming device such an optical or radio telescope, a microscope, a camera on an eye to distinguish small details of an object. So resolusi itu nunjukin seberapa detail objeknya. Semakin kecil angular resolutionnya berarti semakin detail dia. Nah kayak gitu ya. So kalau ada model begini, gambar pertama kayak gini, kayak ngeblur gitu ya. Ini gambar kedua, oh kelihatannya sebetulnya dia ada kayak 2 objek. Nah, ini gambar yang ketiga. Ini gambar dari hal yang sama, dari objek yang sama, tapi dilihat menggunakan resolusi yang berbeda. Yang paling kiri ini tentu punya resolusi paling kecil, karena 2 objek ini kayak kelihatan jadi satu. Nah, jadi dia nggak bisa distinguish small properties dari objek ini. Ini udah sedang. Udah bisa, udah mulai kelihatan nih kayak ada 2 nih sebetulnya, atau kayak model ada nggak satu benda gitu. Terus yang ketiga ini tentu yang punya resolusi paling besar di antara ketiga ini, dimana ternyata objek itu ada 2 di dalam sini kayak gitu. Itu gambar umum tentang angular resolution ya. Nanti kita cari juga nilainya. So kita balik lagi ke soalnya. Nah dari beberapa pilihan ini kita bisa cek yang mana yang benar atau yang mana yang salah untuk dibuang gitu ya. Kita ke pilihan B dulu deh, yang paling gampang. Jika terang komponen A
dalam sistem asteroid ganda tersebut ada 8 magnitudo, maka terang komoren B adalah 8 magnitudo juga. Padahal tadi dikasih tahu gabungannya adalah 16. So ingat, kalau magnitudo makin kecil, maka objek makin terang. So, kalau ada asteroid ganda dengan magnitudo 16, gabungannya nih udah 16, terangnya udah gabungannya 16, berarti masing-masing harus lebih redup dari 16 dong. Berarti masing-masingnya nilai magnitudonya pasti lebih besar daripada 16. Nggak mungkin 8 sama 8. Karena 8 ini udah pasti terang daripada 16. So, secara logika nggak mungkin dong asteroid yang satu, sebiji asteroid, itu lebih terang daripada gabungan dari 2 buah asteroid. Alias, kalau mau gampangnya nih, sebuah lampu deh, sebiji lampu, masa lebih terang daripada 2 lampu yang digabung dengan watt yang sama, for example. So, kita bisa pastikan buang pilihan yang B. Terus kita cek pilihan yang A. Tentang jarak sudut ya. Jarak sudutnya tadi di pilihan A itu adalah 0,01 detik busur. Kita cek besarnya sekarang. Nah, dari gambaran posisi yang model seperti ini tadi, pengamatan kan dilakukan dari bumi. So, jarak sudutnya itu sebetulnya yang ini. Nah, segini sudutnya. So, dari mana kita bisa dapat nilai sudutnya? Katakanlah ini theta. Seperti biasa, theta itu adalah hasil bagi dari diameter objeknya dibandingkan dengan distance-nya. Sekarang diameter yang mana? Tentu yang ini, 1 km. Kita ubah ke meter ya, jadi 1000 meter. Kita bagi dengan distance-nya. Distance-nya tentu jarak dari sini ke sini. Jarak dari bumi ke asteroidnya. Nah, yang diketahui tadi adalah setengah sumbu panjangnya 3 SA. Lah, dari sini ke sini berapa dong? Kita harus ingat bahwa jarak dari matahari ke bumi itu adalah 1 SA. Itu udah definisi ya. Itu definisi. Berarti kalau begitu jarak dari bumi ke asteroid tentu adalah 2 SA. Nah, satuannya masih satuan astronomi. Kita ubah ke meter. Satu satuan astronomi itu lihat di tabel. Nilainya adalah 1,495978 kali 10 pangkat 11 meter. Dah, langsung aja pencet kalkulatornya. Nanti akan dapat nilainya adalah 3,3423 kali 10 pangkat minus 9 radian. Ingat satuan masih radian. Oke, kita ubah ke derajat dengan cara dikalikan dengan 180 dibagi pi, nanti dapatnya derajat. Pencet aja kalkulatornya, kali 180 dibagi pi, nanti dapatnya adalah 1,915 kali 10 pangkat minus 7 derajat. Kalau mau dijadikan detik busur, berarti tinggal dikalikan 60 kali 60, gitu ya. So, kali 60, kali lagi 60, nanti akan dapat nilainya adalah 6,894 kali 10 pangkat minus 4 detik busur. Nah, segini. Jarak sudutnya atau tetanya adalah segini. Kalau begitu, pilihan A juga salah karena di sini diminta 0,01 detik, jauh banget. Gitu ya. Terus kita cek pilihan C, D, E. Nah, ini terkait dengan sudut resolusi. Nah, kalau diketahui fokusnya 10 meter, apakah pengamatan bisa dilihat jelas dan udah terpisah belum dua objek itu? Gitu ya. Kita cek. Nah, sekarang kita cari nilai dari angular resolution. Sudut resolusi dari teleskop itu. Kenapa harus cari sudut resolusi? Nanti kita bandingin dengan data yang kita dapat dari yang ini tadi. Kalau nilai resolusi ini, nilai resolusinya teleskop itu lebih kecil daripada ini, daripada nilai yang ini, berarti dia bisa terlihat terpisah. Tapi kalau sudut resolusi teleskopnya itu lebih besar daripada yang diperlukan objek ini, maka nanti kita bisa simpulkan bahwa teleskop itu tidak bisa membedakan kedua objek ini. Jadi kayak kelihatan satu, kayak ilustrasi sebelumnya tadi.
Nah, kita cari sudut resolusi pakai apa? Sudut resolusi kita cari pakai persamaan theta sama dengan 1,22 kali lambda pengamatan dibagi dengan diameternya teleskop. Nah, 1,22 lambdanya ini adalah lambda pengamatan. Lambda pengamatan rata-rata mata kita itu sensitif dengan nilai panjang gelombang 550 nanometer. Atau kita ubah ke meter berarti 550 nano itu kali 10 pangkat minus 9. Kita bagi dengan diameter teleskop. Nah, diameter teleskop tadi yang pilihan C kita coba dulu, itu adalah 10 meter. Udah meter ya. So, pencet aja kalkulatornya, nanti akan dapat nilainya adalah 6,71 kali 10 pangkat minus 8 radian. Atau kalau kita mau ubah ke dalam detik busur, berarti ini tinggal dikali 180 dibagi V, itu jadinya derajat. Kalikan lagi 60, kalikan lagi 60. Oke, persis kayak tadi yang di sebelah kanan ini. So, nanti akan dapat nilainya adalah 0,01384 detik busur. Alias 1,384 kali 10 pangkat minus 2 detik busur. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa nilai sudut resolusi dari teleskop ini masih lebih besar daripada nilai sudut yang diperlukan untuk melihat objek ini. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa diameter teleskop yang 10 meter tadi tidak bisa membedakan kedua objek ini. So, kalau begitu pilihan yang C juga salah. Karena dia bisa diamati tapi tidak terpisah. Nah, kalau begitu dengan fokus 10 meter aja itu nggak bisa, apalagi oleh teleskop dengan diameter 3,8, tentu udah pasti nggak bisa lagi. So, kalau begitu menyisakan satu-satunya pilihan yaitu yang D, bahwa dia bisa teramati tapi tidak terpisahkan oleh teleskop dengan diameter 3,8. Nah, so kedua asteroid tadi, binary asteroid tadi, dia kayak kelihatan menyatu, kayak seolah-olah kelihatan cuma satu objek, padahal dia binary alias dua objek. Soal nomor 3 ini lumayan ribet karena udah masuk ke beberapa aspek yang lebih teknis terkait dengan jarak sudut, magnitudo, dan sudut resolusi. Nah, di bagian ini udah mulai harus bisa melogikakan dan merangkai-rangkai kira-kira ini hubungannya sama apa dan bagaimana cara membandingkannya dan seterusnya. Oke, itu aja dulu untuk nomor 3. See you on the next number.